laut dan penghuninya yang unik. Anda tidak selalu harus bepergian ke negara-negara eksotis. Banyak keajaiban terjadi di lokasi tak terduga. Drama kecil. Kacamata yang luar biasa. Laut Utara dan Baltik, karena kita belum pernah melihat mereka sebelumnya. Laut Utara terletak di antara pantai Inggris Raya dan daratan Eropa. Banyak penduduknya menghadapi tantangan terbesar mereka di awal kehidupan mereka. Itulah yang terjadi pada predator kecil di Fjord Norwegia. Ini adalah Fort Pecundan di dekat Starbanner. Di sini hidup seorang pemburu. Ditemukan hampir di mana-mana di Laut Utara. Hiu kucing berbintik kecil. Dewasa, panjangnya mencapai 1 meter dan hampir tidak memiliki musuh, baik di kedalaman fjord maupun di sini, dekat dengan pantai. Itu terutama wanita yang terlihat di sini, dan dengan alasan yang bagus. Mereka meletakkan kapsul telur mereka di perairan dangkal. Kabel seperti ekstensi memberikan pegangan yang baik. Tergantung suhu air, embrio membutuhkan antara 5 dan 11 bulan untuk matang. Bayi hiu kucing ini tidak tahu apa-apa tentang masa depannya. Sebenarnya lahir di lingkungan yang ideal. Vegetasi menawarkan penutup yang sempurna dan banyak mangsa. Namun tidak seperti orang dewasa, bayi hiu ini tidak berada di puncak rantai makanan. Tetangga ini khususnya adalah ancaman mematikan para malaikat. Seorang pemburu penyergapan yang bergantung sepenuhnya pada kamuflase. Anglerfish hanya bisa menangkap mangsa yang berenang tepat di atas mereka. Sering berhari-hari atau berminggu-minggu berlalu di antara tangkapan. Hanya beberapa makhluk yang dapat mengganggu anglerfish. Kepiting coklat mencari tempat berteduh. Itu tidak berair. Anglerfish kesal. Ia harus menemukan titik penyergapan baru. Itu cepat selesai. Langkah itu sepadan. Tangkapan ini akan menopangnya selama berhari-hari. Bulan kemudian, kapsul telurnya kosong. Waktu untuk tangkapan panjang 10 cm shark baby untuk menjelajahi Luzhu Fjord. Pendatang baru dinilai oleh semua orang.
para tikus sangat terpesona oleh hiu kecil. Tapi tidak semua orang mendoakannya dengan baik. Anglerfish lapar. Dan itu tidak sendirian. Mereka mengintai hampir di mana-mana. Lusafjord seperti ladang ranjau. Selamat datang di rumah barumu. Mulai sekarang, dia harus menjalankan tantangan setiap hari. Hanya beberapa hiu kucing yang bertahan hidup di tahun-tahun awal mereka. Bahkan para ilmuwan tidak bisa menjelaskan alasannya. Anglerfish memuntahkan bayinya lagi. Tapi si kecil ini mendapat kesempatan lain. Menangkap hiu tidak hanya di rumah di fjord Norwegia. Mereka dapat ditemukan di Selat Inggris juga. Pintu masuk selatan ke Laut Utara. Misalnya di sini di lepas pantai utara Prancis. Ini adalah titik Lohok di Normandia. Anglerfish tidak berbahaya di perairan ini, tapi hiu kucing punya masalah lain di sini. Meskipun Anda tidak akan mengetahuinya dari tebing curam ini, dasar laut sebagian besar berpasir. Rocky Knoll es seperti ini jarang terjadi. Tersembunyi di bawah bebatuan. Menangkap batu. Bukan hanya satu tapi beberapa. Hiu kecil ini adalah penyendiri, tetapi kekurangan tempat berlindung yang cocok membuat mereka berbagi. Mereka berburu di malam hari dan tidur di siang hari di naungan bebatuan. Hiu kucing bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan menemukan tempat yang menawarkan kedamaian dan keamanan. Beberapa makhluk yang sangat kecil memiliki masalah yang sama. Salah satunya baru saja menghilang dari pantai dari Prancis sampai ke Denmark. Kuda laut. Wanita ini adalah pelopor sejati. Sebagai larva dia dibawa ke sini oleh arus, dan dia adalah salah satu yang pertama menjajah kembali pintu gerbang ke Laut Utara. Tidak akan mudah bagi makhluk ini untuk merebut kembali pantai lebih jauh ke timur. Kuda laut hanya bisa membuat kemajuan di lamun yang memberikan perlindungan dari arus. Untuk comeback yang sukses, satu hal dibutuhkan lebih banyak kuda laut. Selama berminggu-minggu perempuan telah mencari laki-laki, peluangnya tidak terlihat bagus. Kuda laut yang tersisa hidup di rumpun lamun, jauh dari satu sama lain. Telanjang membentang di antara oasis, tidak dapat diatasi untuk perenang malang ini. Sekali lamun tumbuh di mana-mana, tetapi jamur dan polusi mengganggunya selama beberapa dekade. Hari ini, kondisinya lebih baik dan lamun mungkin pulih. Tapi sekarang apa yang tersisa dari lamun sedang kewalahan oleh rumput laut asing.
Jepang Wirwet. Air surut di Point Duhok. Dangkal ini sepenuhnya ditutupi oleh gulma kawat. Itu adalah spesies yang sangat invasif. Tanaman asli seperti rumput laut semakin terlantar. Tapi kuda laut mendapat manfaat dari invasi. Di beberapa tempat, gulma kawat sudah menghubungkan oasis lamun mereka. Kuda laut tidak peduli apa yang mereka pegang. Mungkin begitulah cara pria ini sampai di sini. Wanita perintis kami menunggu berminggu-minggu untuk pasangan. Sekarang dia memiliki kesempatannya. Dia berenang ke arahnya. Bisakah dia memenangkannya? Dengan sangat lembut, dia menariknya ke arahnya. Dia sudah melakukannya, tarian kawin dimulai. Sekarang mereka pasangan. Mungkin suatu hari keturunan mereka akan menjajah pantai Laut Utara. Kawat Jepang, gulma sudah menunggu mereka di mana-mana. Jadi di masa depan, kuda laut bisa di rumah di Belanda dan di Jerman sekali lagi. Laut Utara setengah besar lagi dari Jerman. Dan kedalamannya rata-rata kurang dari 100 meter. Itu adalah laut yang cukup dangkal. Tapi itu jelas bukan laut yang tenang. Badai musim dingin mengamuk, menabrak tebing pulau berbatu yang sepi. Hanya saat angin mereda, apakah pulau itu terlihat dalam cahaya lain? Heligoland. Pada bulan November setiap tahun Bukit Pasir lepas pantainya adalah pembibitan untuk salah satu yang terbesar di Laut Utara, predator, segel abu-abu. Seperti banyak wanita, yang ini telah melahirkan dalam beberapa hari terakhir. Itu anak laki-laki. Ibunya milik harem laki-laki perkasa. Panjangnya hampir 3 meter dan beratnya lebih dari 300 kilogram. Dia adalah penguasa pantai yang tak terbantahkan. Haremnya terdiri dari sekitar 10 wanita. Dia sabar. Hanya ketika mereka telah menyapi anak-anak mereka, akankah para betina siap kawin dengannya lagi? Dan itulah tujuan banyak pria lain juga. Segelintir remaja terus-menerus mencoba mendekati wanitanya. Jika mereka tidak bisa menjauhkan banteng muda itu, bos ternyata. Bagi laki-laki yang lebih muda penampilannya saja sudah cukup. Master pantai merayakan dominasinya dengan gulungan kemenangan. Anda dapat yakin betinanya mengawasi dengan cermat. Setelah semua, mereka hanya ingin kawin dengan pasangan terkuat. Beberapa hari kemudian, anaknya dibawa ke laut oleh ibunya. Inisiasi ke laut biasanya dimulai pada minggu kedua atau ketiga setelah lahir.
Bayi anjing laut abu-abu tinggal bersama ibunya selama sebulan. Paling banyak maka itu sendiri. Bayi tidak bisa tinggal lama di air dingin. Di darat bulunya yang berwarna terang adalah isolasi yang sempurna, tapi tidak tahan air. Ini hanya akan berubah pada 4 minggu setelah meranggas. Sebentar lagi ibunya akan memiliki tugas lain. Musim kawin akan datang. Wanita lain di harem juga merasakan ini, dan beberapa pria memiliki hormon yang mengamuk. Master pantai tidak bisa menerima itu. Remaja ini mencoba memaksakan diri pada wanita. Bos datang membantunya. Saingannya sangat cocok. Master pantai mengganti taktik, menggunakan berat badannya yang sangat besar. Perempuan yang diselamatkan menyaksikan komitmennya pada haremnya. Dia sering berjuang sampai kelelahan. Gulungan kemenangan menunjukkan kepada semua orang yang dia anggap dia pemenangnya. Sedangkan tantangannya hanya dia sebagai lawan mereka. Dia harus menghadapi beberapa dari mereka setiap hari. Ini terlihat melemahkannya. Bayinya sendirian untuk pertama kalinya. Di mana ibunya? Sebenarnya dia hanya turun ke air untuk sementara waktu, untuk menenangkan diri, tetapi si kecil tidak tahu itu. Dia mencarinya dengan putus asa. Dan ditolak di mana-mana. Ibu anjing laut hanya menjaga anak-anak mereka sendiri. Apakah seperti itu terus berlanjut? Ayahnya juga punya masalah. Saingan terkuatnya menantangnya lagi. Kelas berat habis. Namun mereka berdua merasakan hal-hal harus diputuskan. Para wanita mengawasi dengan cermat. Akankah Master Pantai tetap menjadi penguasa haremnya? Atau haruskah dia turun tahta? Bos tidak pernah menggunakan 510785 CA2F 6808. Saingannya mundur untuk selamanya. Orang tua itu mendapatkan hadiahnya. Dominasi banteng biasanya berumur pendek, setelah duel atau 3 tahun berakhir. Sementara itu putranya telah menemukan ibunya lagi. Hanya dalam beberapa hari dia akhirnya akan meninggalkannya, untuk kawin dengan Master Pantai sekali lagi. Mungkin suatu hari nanti, anak anjing ini akan menguasai bentangan pantainya sendiri. Untuk saat ini, dia dan ibunya bisa menikmati waktu mereka bersama.
Bagi raksasa ini, untuk bertahan hidup di Laut Utara, mereka membutuhkan banyak makanan. Sering, itu adalah penduduk terkecil yang memungkinkan ini. Setiap tahun di musim semi, makhluk kecil berkumpul dalam masa seperti itu. Mereka bahkan dapat dilihat dari luar angkasa. Laut Utara menjadi karya seni abstrak. Sebuah karya seni yang terbuat dari ganggang mikroskopis. Setelah matahari cukup kuat di awal musim panas, mereka berkembang dan berkembang biak dalam miliaran mereka. Ratusan spesies kepiting kecil, pakan ubur-ubur dan larva ikan pada mereka. Berbagai jenis plankton. Dan mereka menarik penduduk terbesar di Laut Utara. Hiu berjemur. Panjang hingga 12 meter dengan berat 5 ton. Raksasa sejati. Dan belum, hiu penjemur hanya memakan mikroorganisme. Itu harus menyaring hingga 2000 ton air per jam. Isi kolam renang Olimpiad. Mulutnya yang lebar 1 meter. Dan organ penyaring khusus di depan insangnya, membantunya melakukan ini. Peneliti menduga bahwa ikan besar ini menggunakan ketajamannya, indera penciuman, untuk menemukan plankton di luasnya laut. Jadi hiu berjemur jarang sendirian terlalu lama. Hampir tidak ada yang diketahui tentang penduduk terbesar di Laut Utara ini. Mereka biasanya hanya bisa diamati ketika memberi makan. Balat mereka berumur pendek. Segera setelah awan plankton hilang, hiu-hiu itu terus bergerak. Dalam warna biru tak berujung, bahkan raksasa-raksasa ini tampak mungil. Mencari makanan di laut lepas sangatlah sulit. Sehingga sebagian besar perburuan spesies Laut Utara terbesar di dekat pesisir, sekitar Kepulauan Shetland misalnya. Pantai-pantai berbatu ini sebagian besar gundul. Tapi di bawah air itu cerita yang berbeda. Ganggang coklat tumbuh di sini. Dalam kondisi sempurna ini, mereka membentuk seluruh hutan. Pembibitan untuk makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya. Para penguasa hutan kelp adalah anjing laut kelabu. Ganggang coklat menyediakan makanan dan penutup. Seorang betina tidur siang di naungan bebatuan. Dia sedang diawasi. Oleh gurita. Kebanyakan aktif di malam hari, jarang berburu di siang hari. Yang mengalahkan minat segel betina. Itu akan mudah memakan gurita.
tapi nalurinya untuk bermain mengambil alih. Tiba-tiba suara klik aneh. Suara yang akan membuat segel apapun membeku. Oculus. Mereka menggunakan klik untuk mencari mangsa. Bukan hanya ukuran mereka yang membuat mereka ditakuti pemburu, tapi di atas semua kecerdasan dan kerja tim mereka. Sekarang mereka menargetkan segel betina. Untuk saat ini Ngarai Sempit telah menyelamatkannya, tapi Orca memiliki banyak strategi berbeda. Sementara ibu pemimpin menjelajahi pantai bersama keturunannya, salah satu pejanta telah memposisikan dirinya lebih jauh ke atas. Jika keluarganya berhasil mengemudikan segel ke arahnya, itu tidak akan memiliki kesempatan. Kedua mencoba. Lalu seolah-olah pada sinyal rahasia, mereka mengakhiri perburuan. Banteng juga tidak lagi dalam mode berburu. Tapi mengapa? Ia bukan untuk menyegel pingsan. Kini ia menunggu keluarganya. Kunci dibagikan. Semua orang mendapat sesuatu. Normalnya Orca ini berburu ikan haring di Islandia, tapi polongnya terus berdatangan ke Kepulauan Shetland. Mereka mungkin tertarik pada hutan kelp yang kaya persediaan makanan di musim panas. Itu berakhir baik bagi betina kali ini. Tapi akan ada lebih banyak serangan. Sementara raksasa bebas berkeliaran di Laut Utara, makhluk-makhluk mungil sering terikat pada satu tempat. Mereka harus berhadapan dengan kondisi ekstrim, terutama di flat MUD terbesar di bumi, Laut Warden. Tak ada habitat di Laut Utara yang berubah begitu cepat, sangat dinamis, karena ia terbuat dari pasir. Selama bertahun-tahun transformasi menjadi terlihat. Bukan hanya perubahan jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan di sini, tapi di atas semua yang sehari-hari. Berbeda dengan pantai Laut Utara lainnya, pantai di sini turun dengan sangat bertahap, sehingga semuanya tunduk pada irama pasang surut. Setiap beberapa jam tanah apa yang diselimuti oleh air. Satu hewan telah beradaptasi dengan sangat baik untuk ini. Kepiting pantai. Jantan ini mencari makanan.
Anak kecil yang mati terdampar bersama air pasang. Untuk bertahan hidup di laut kayu, Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan. Karang udang kecil atau sisa-sisa sederhana, ia akan mengambil apa saja. Bukan hanya kepiting yang menemukan makanan di sini. Memasuki pengembara udara. Ratusan ribu burung migran ada di sini untuk makan kenyang sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat berkembang biaknya. Sebenarnya tak ada bahaya bagi kepiting pantai jantan, dan itu harus diwaspadai sekarang, karena musuh terburuknya adalah bersembunyi di antara burung-burung. Bebek-bebek eider. Mereka terutama memakan kerang dan bintang laut. Tapi jika mereka menemukan kepiting, itulah kelezatan khusus. Untuk jantan ini dan kepiting-kepiting lainnya, permainan petak umpet yang mematikan terjadi kemudian. Jika tak berlindung sekarang kau mangsa empuk. Setelah kaki-kaki dicopot, selebihnya ditelan bulat-bulat. Kepiting pantai jantan itu beruntung. Semua orang mendapat bagiannya di lautan. Tapi mengapa habitat ini sangat melimpah ruah? Itu semua turun ke bulan. Itu tarikan gravitasi menyeret air laut kita ke arahnya. Itulah mengapa kita memiliki pasang surut. Interaksi ini terus-menerus menyiram nutrisi segar ke laut kayu. Surga bagi cacing-cacing. Mereka menyaring tanah untuk makanan, dan kemudian mengeluarkannya sebagai pasir, karang-karang cacing, dan kepiting yang tersembunyi di bawah permukaan. Tidak hanya menarik massa burung, tapi banyak penduduk lain juga. 2.500 spesies hidup di perairan ini. Sebagian besar harus bergerak maju mundur mengikuti pasang, atau menggali ke bawah, sehingga mereka selalu tertutup oleh air. Kepiting pantai tidak halus. Mereka telah mengembangkan trik cerdik. Meskipun mereka memiliki insang, mereka dapat bertahan hidup di luar air untuk waktu yang sangat lama. Mereka menggunakan bagian mulut mereka untuk menciptakan aliran udara, memasok insang mereka dengan oksigen. Ini musim panas. Burung-burung migran telah lama terbang ke utara untuk membesarkan anak-anaknya. Kepiting pantai jantan juga menginginkan keturunan. Dia mencari jodoh. Dan dia tidak perlu mencari terlalu jauh.
Ini adalah kesempatannya. Bercinta kepiting sedikit rumit, setelah semua keduanya berlapis baja. Pejantan harus memutar putaran yang dipilih, dan menggesernya ke bawah tubuhnya sendiri. Itu tak akan berhasil tanpa bantuannya. Tiba-tiba dia menolaknya. Kedatangan. Ia ingin bertemu dengannya juga, tapi hanya ada ruang untuk satu di sini. Lawannya mundur. Sedikit kemudian pejantan menemukan yang terpilih lagi. Mereka mengambil tempat yang mereka tinggalkan. Dataran MO di Laut Utara adalah yang terbesar dari jenisnya di planet kita. Sekilas mereka tampak tandus dan kosong. Namun mereka memberi makan jutaan burung dan menyediakan rumah bagi ikan dan hewan kecil. Habitat superlatif. Laut Utara tentu lautan kontras. Dari kedalaman fjord ke hamparan luas laut lepas. Tantangan bagi penghuninya sangat beragam seperti pemandangan laut. Hanya mereka yang mengatasinya akan memiliki kesempatan. Apakah mereka besar atau kecil?